kami dari kelompok G kelas 8D. Saya Raktal Natania Putri Aditya bersama dengan rekan-rekan saya, Christian Leonardo Yowel Hendrawan dari kelas 8D nomor absen 12, Christian Manuela Putra Puspawardoyo dari kelas 8D nomor absen 13, dan Joshua Hananta dari kelas 8D nomor absen 25. Kami dari SMP Regina Paci Surakarta. Kami akan menyajikan video animasi dengan judul Indonesia Maju dengan Merdeka Belajar. Apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan pendekatan pendidikan yang diusung oleh Bapak Nadiem sejak pertama menjabat menteri. Bapak Nadiem Makarim menjelaskan, Merdeka Belajar adalah konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Tujuannya baik, agar peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan. Para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Sebenarnya, saat ini pelajar di Indonesia sudahkah merdeka dalam belajar? Sampai saat ini, pelajar di Indonesia belum merdeka untuk belajar. Ditambah beban masa pandemi, kemerdekaan untuk menuntut ilmu rasanya makin jauh untuk dicapai. Merdeka belajar yang dimaksud seperti yang diinginkan Ki Hajar Dewantara adalah saat bisa berkembang seluas mungkin. Dalam kemerdekaan belajar diharapkan angka, mulai tiap mata pelajaran, tak menjadi tolak ukur pengembangan bakatnya. Kurikulum yang ada tak jadikan alat untuk menjajah anak. Permasalahan apa yang kamu lihat dan alami sebagai peserta didik yang berhubungan dengan Merdeka Belajar di Indonesia, Tian? Permasalahan yang saya lihat dan hubungan dengan Merdeka Belajar di Indonesia adalah untuk di awal-awal pelaksanaan akan menemui banyak kesulitan oleh karena masyarakat Indonesia sangat beragam terkait latar belakang pendidikan orang tua dan guru, termasuk kompetensi sekolah untuk melaksanakannya. Faktor demografis dan geografis Indonesia yang juga sangat beragam membuat siswa-siswa di bagian Indonesia tertentu akan mengalami kesulitan saat melaksanaan konsep Merdeka Belajar. Misal, karena keterbatasan perangkat dan infrastruktur komunikasi, dan lain-lain. Apakah Merdeka Belajar berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia? Merdeka Belajar berdampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Merdeka Belajar bermakna memberikan kesempatan secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai. Tanpa memaksa, mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Dengan demikian, masing-masing mereka tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuan. Memberi beban kepada anak di luar kemampuannya adalah tindakan yang tercela, yang secara esensi berlawanan dengan semangat Merdeka Belajar. Merdeka Belajar berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia. Buktinya adalah siswa menjadi bebas berkreasi, berekspresi, dan menunjukkan keberagaman dari masing-masing siswa. Apa sih solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai generasi muda? Sebagai generasi muda, tentunya kita yang lebih tahu dan mengerti tentang kebutuhan diri kita sendiri untuk mendapatkan masa depan cerah sesuai yang kita harapkan. Akan tetapi, memang di awal kami sebagai generasi muda sangat perlu bimbingan yang menyeluruh dari orang tua, sekolah, dan guru tentang sistem pendidikan yang pas dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depannya. Dengan harapan, semoga akhirnya bangsa Indonesia bisa menemukan sistem pendidikan yang paling pas dan tidak selalu berubah-ubah. Yuk, ajak generasi muda untuk ikut andil dalam pemecahan masalah ini. Mari kita jadikan kebijakan Merdeka Belajar sebagai tonggak bagi majunya pendidikan di Indonesia, sekaligus bagi majunya bangsa yang unggul di berbagai bidang. Konsep Merdeka Belajar harusnya dijadikan ajang untuk berani mencoba, berani berekspresi, berani bereksperimen, berani menjawab tantangan, berani berkolaborasi, dan berbagai keberanian lainnya yang memicu semangat untuk menjadikan pendidikan lebih baik dan bermakna lagi. Sesungguhnya, pendidikan tidak hanya dapat merubah pola pikir dan kehidupan seseorang, namun
dapat berdampak lebih luas lagi, yakni pada bangsa dan negara. Marilah kita sebagai manusia wajib menghargai alam apa adanya, serta melindunginya sekarang. Mengajar sejarah alam ke sekolah-sekolah adalah awal yang baik untuk memulai. Melindungi, memulihkan, dan membangun kembali ekosistem dalam skala besar juga akan meningkatkan keanekaragaman hayati, menyimpan karbon dan mengurangi polusi. 3 dari batas planet lingkungan utama atau batas lingkungan yang akan kita telah lampaui. Belajar mengapresiasi dan menghargai alam adalah kunci untuk mengatasi perubahan iklim. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.